Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 akan membahas atau mempresentasikan artikel yang akan kami analisis, yaitu dengan judul Analisis Peran Bioteknologi Rekayasa Genetika untuk Peningkatan Kualitas pada Tomat dan Kentang. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu bioteknologi, yaitu Ibu Azza Nuzula Putri, MPD. Baiklah, di sini anggota dari kelompok 12 yaitu ada saya Kasih Onira dengan NIM 22311, ada Resti Aulia dengan NIM 2231027, ada Ramato Alni dengan NIM 2231125, dan ada Nada Salsabila dengan NIM 2231119. Baiklah, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada permasalahan, solusi, metode penggunaan, dampak dan hasil pemanfaatan, keamanan dan stabilitas produk, implementasi dan potensi aplikasi, dan terakhir itu batasan penelitian. Baiklah, pembahasan tentang permasalahan dan solusi yang akan dibahas oleh Resti Aulia. Kepada Resti, disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan membahas terkait permasalahan dari artikel yang kami angkat. Nah, di sini adapun permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut, yaitu yang pertama, kebutuhan pangan global yang meningkat dengan kualitas yang baik, di mana kepadatan penduduk di dunia yang terus bertambah setiap tahunnya mengakibatkan peningkatan kebutuhan pangan. Namun, permasalahannya seringkali ketersediaan pangan di lapangan mengalami gangguan seperti penurunan kualitas tanaman hasil pertanian. Yang kedua, penurunan mutu kualitas tanaman hasil pertanian. Penurunan ini dapat menyebabkan berbagai masalah karena pangan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang ketiga, permintaan pasar yang tinggi terhadap tomat dan kentang yang berkualitas. Meningkatnya kebutuhan kentang dan tomat ini menyebabkan tingginya permintaan pasar untuk tanaman tomat dan kentang dengan hasil yang berkualitas. Nah, selanjutnya, tomat dan kentang rentan terhadap hama dan penyakit. Sebagai contohnya, kentang sering diserang penyakit busuk daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestan, dan kumbang kentang Colorado dapat menyerang daun kentang hingga mengganggu proses fotosintesis, sehingga nantinya akan berdampak pada menurunnya produksi. Yang kelima, kebutuhan untuk meningkatkan produksi buah tomat secara signifikan, di mana peningkatan jumlah buah per tanaman atau peningkatan ukuran buah masih menjadi tujuan dari yang dibahas di artikel ini. Dan selanjutnya, produksi buah tanpa biji pada tomat, atau yang disebut juga dengan Parthenocapri. Nah, adapun solusi yang ditawarkan oleh artikel yang kami angkat ini, yaitu menggunakan rekayasa genetika, di mana peran bioteknologi dalam pemanfaatan rekayasa genetika ini dijadikan solusi karena rekayasa genetika ini sangat dapat berpengaruh terhadap peningkatan dari kualitas maupun kuantitas hasil pertanian, khususnya di sini yaitu tomat dan kentang. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Resti. Selanjutnya pembahasan tentang metode penggunaan dan dampak dan serta hasil pemanfaatannya yang akan dijelaskan oleh Alni. Kepada Alni, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu metode penggunaannya.
Nah, berikut metode yang digunakan untuk rekayasa genetika berdasarkan artikel. Yang pertama itu ada transformasi genetik dengan Agrobacterium tumefaciens. Metode ini memanfaatkan bakteri Agrobacterium tumefaciens sebagai vektor untuk mentransfer gen asing ke dalam genom tanaman. Contohnya itu gen sukros fosfat sintes atau SPS dari informasikan ke tanaman tomat menggunakan Agrobacterium tumefaciens strain. Metode ini juga digunakan untuk introduksi gen HD3A pada tanaman kentang. Keunggulan metode ini adalah dapat dilakukan dengan peralatan laboratorium yang sederhana dan sisipan gen tunggal memiliki peluang lebih tinggi untuk stabilitas ekspresi gen yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu iradiasi multigamma. Metode ini digunakan untuk rekayasa genetik tanaman tomat lokal Timor. Selanjutnya yaitu CRISPR K9. Dokumen menyebutkan penggunaan metode ini dalam rekayasa genetika tanaman tomat untuk meningkatkan potensi vitamin C. Selanjutnya yaitu PCR. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan gen yang disisipkan pada tanaman hasil. Rekayasa genetika, contohnya PCR ini digunakan untuk mendeteksi gen DFH9 R1 IAAM pada galur transgenik tomat dan gen RB pada kentang PRG. PCR ini juga digunakan untuk mengkonfirmasi tanaman tomat transgenik. Selanjutnya yaitu analisis molekuler. Setelah transformasi, analisis molekuler dilakukan untuk memastikan gen telah terintegrasi dengan baik dan stabil pada genom tanaman. Selanjutnya ada analisis biokimia. Ini digunakan untuk karakterisasi tanaman transgenik. Misalnya dalam analisis ekspresi gen SPS pada teman transgenik. Yang terakhir itu ada ini melibatkan pengamatan dan perbandingan karakteristik fisik atau fenotip antara tanaman transgenik dan non-transgenik. Contohnya itu uji fenotipik pada jalur tomat transgenik, partenokarpi menunjukkan perbedaan pada berat dan jumlah buah. Untuk kentang PRG, uji fenotipik menunjukkan kesepadanan dengan kentang non-PRG dalam hal tinggi tanaman, panjang, dan lebar daunnya. Next rest. Selanjutnya yaitu dampak dan hasil pemanfaatan. Nah, yang pertama itu peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Artikel ini menyebutkan bahwa produksi benih tanaman tomat meningkat secara signifikan yang mencakup peningkatan jumlah buah yang dihasilkan per tanaman atau peningkatan ukuran buah. Untuk kentang disebutkan peningkatan kualitas diperlukan karena tingginya permintaan pasar. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas nutrisi. Rekayasa genetika dapat memodifikasi gen untuk meningkatkan kandungan nutrisi dalam buah tomat, seperti vitamin, mineral, atau antioksidan. Contohnya itu, tomat yang kaya vitamin C melalui rekayasa genetika dengan bantuan vektor Agrobacterium tumefaciens berpotensi menjadi solusi kebutuhan vitamin C pada manusia. Yang ketiga yaitu resistensi terhadap hama dan penyakit. Nah, artikel ini membahas pengembangan tentang produk rekayasa genetika yang tahan terhadap penyakit busuk daun yang disebabkan oleh Phylloxera
investans dengan menyisipkan gen RB dari tanaman kentang liar Solanum bulbocastanum. Selain itu, disebutkan juga kentang yang disisipkan racun Cry 3A untuk menargetkan kumbang kentang Colorado. Yang keempat itu pengembangan sifat unggul lainnya. Pemanfaatan teknologi partenokarpi atau pembentukan buah tanpa biji pada tomat untuk meningkatkan produksi buah. Pada tomat juga dibahas mengenai transformasi genetik dan ekspresi mutan sukros fosfat sintas atau SPS yang berperan penting dalam penyediaan energi dan sumber karbon pada tanaman, serta berpotensi mempengaruhi partisi karbon. Untuk kentang, gen HD3A dapat menginduksi pembungaan dan pembentukan umbi di hari panjang pada kentang transgenik. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke model. Baik, terima kasih kepada Almi. Selanjutnya keamanan dan implementasi produknya yang akan dijelaskan oleh Nada. Kepada Nada, silakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, itu materi selanjutnya itu adalah keamanan dan stabilitas produk. Adapun keamanan dan stabilitas produknya itu ada 5, itu yang pertama adalah stabilitas gen terintegrasi. Analisis stabilitas gen ORB pada kentang PRG menunjukkan bahwa gen tersebut stabil terintegrasi selama 4 generasi klonal berurutan dalam genom tanaman kentang PRG dengan satu sisipan gen. Yang kedua yaitu adalah studi komposisi dan nutrisi. Hasil studi komposisi dan nutrisi glycolcolid total dan anti nutrisi pada kentang PRG Katahdin SP951 dan galur-galur silangannya bersifat sepadan dengan Katadin non PRG. Yang ketiga yaitu adalah studi toksisitas, yaitu menunjukkan bahwa pemberian pakan suspensi umbi kentang dan tepung kentang Katadin SP951 dan galur-galur silangan tidak berdampak terhadap mortalitas, bobot badan, dan tanda-tanda klinis pada mencit. Keamanan dan stabilitas produk yang keempat yaitu adalah degradasi protein dalam saluran pencernaan. Adapun protein umbi kentang Katadin SP951 dan galur-galur silangan terdegradasi kurang dari 5 menit. Inkubasi setelah diberi perlakuan enzim pepsin dan tripsin menunjukkan bahwa protein tersebut akan aman apabila dikonsumsi dan tidak berpotensi sebagai alergen. Yang terakhir yaitu adalah karakter fenotipik. Uji fenotipik pada tomat transgenik menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan pada jumlah bunga antara tanaman non-transgenik dan transgenik. Tetapi pada berat dan jumlah buahnya sebagian besar menunjukkan fenotipe partenokarpi dengan biji lebih sedikit, buah lebih banyak, dan ukuran buah lebih besar. Itu selanjutnya itu adalah materi implementasi dan potensi aplikasi. Yaitu yang pertama adalah penggunaan vektor transformasi. Artikel ini menjelaskan penggunaan Agrobacterium tumefaciens sebagai vektor transformasi pada tanaman dikotil seperti tomat dan kentang. Yang kedua yaitu adalah aplikasi PCR dan analisis molekuler. Teknik PCR digunakan untuk mendeteksi adanya gen DEF-H9R1-IAM pada galur transgenik tomat dan gen RB pada kentang. Yang ketiga yaitu adalah potensi pengembangan plasma nutfah dan varietas baru. Tanaman kentang transgenik dan resisten terhadap kumbang kentang Colorado
dapat digunakan untuk mengembangkan plasma nutfah atau varietas untuk mengendalikan kerusakan hama. Mungkin sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nada. Selanjutnya itu tentang batasan penelitian. Batasan penelitiannya itu artikel ini merupakan studi literatur dari 15 jurnal artikel dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Pencarian literatur menggunakan Google Scholar dengan kata kunci tertentu. Meskipun disebutkan bahwa ada ribuan artikel yang ditemukan, hanya 15 artikel yang memenuhi kriteria untuk analisis akhir, yaitu 8 tentang tomat dan 7 tentang kentang. Ini menunjukkan bahwa analisis terbatas pada artikel yang dipilih dan mungkin tidak mencakup seluruh literatur. Yang mana di sini ada tabel tabel yang mana ada 8 tabel, yaitu tentang yang mana ada 8 tabel tentang pemanfaatan rekayasa genetika pada buah tomat. Ada penulisnya, judul, dan juga jurnal yang kita dapatkan. Selanjutnya ada 7 pemanfaatan rekayasa genetika pada kentang. Ada penulis, judulnya, dan juga beberapa jurnal yang kami dapatkan. Baik, mungkin sekian dari kami kelompok 12. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan pada presentasi kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.